Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Fadila. Di sini saya akan mereview acara Trans 7 yang berjudul Merana di Tanah Karya Hasil Alam di Cianjur, Jawa Barat. Ironinya, meski hidup di tanah yang subur, tak lantas membuat warganya sejahtera. Akses jalan yang buruk membuat hasil alam tak bisa dipasarkan dengan maksimal. Inilah Desa Mekar Mukti yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya warga bertani tomat. Perjalanan menuju kebun tomat yang berlumpur dan rusak parah. Sebenarnya jalan ini jalur penghubung Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Namun jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat perjalanan terasa sulit. Jarak yang ditempuh kurang lebih 6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Ini adalah kebun milik Pak Osa. Tomat bisa dipanen hingga 12 kali dalam waktu 6 bulan. Hasilnya sekitar 700 kilo sekali panen. Tak hanya memetik, para buruh juga wajib membersihkan tunas-tunas yang mengganggu perkembangan buah tomat. Bekerja sebagai buruh tomat sebenarnya tak mudah. Keahlian dan keterampilan berpengaruh untuk kelangsungan buahnya. Saat berbuah, tomat ini bisa dipanen 1 minggu sekali. Bekerja dari jam 7 pagi hingga 12 siang dengan upah Rp40.000. Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga tomat anjlok dari normal Rp5.000 per kilo kini hingga Rp2.500 per kilo. Imbasnya upah pekerja pun terlambat dibayarkan. Harapan warga cukup sederhana, apalagi ekonomi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika mereka jatuh sakit. Fasilitas di puskesmas, pembantu yang jauh dan tidak memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di Kecamatan Cibinong. Namun jarak puskesmas terlalu jauh, kurang lebih 32 km. Warga lebih memilih ke rumah sakit yang ada di Bandung. Akses jalan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Ditandu menjadi salah satu cara membawa pasien sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Warga secara gotong royong bergantian memandu pasien. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Bukan hanya pasien, jarak sekolah yang jauh membuat para pelajar terpaksa menumpang di atas tenda angkutan umum. Setiap pukul 6 pagi, buruh tani berkumpul menuju truk jemputan untuk menuju kebun kol. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintai, jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang ditempuh sangat jauh, sekitar 8 km, sehingga butuh waktu 1 jam untuk menuju kebun kol. Truk yang ditumpangi juga mengalami slip. Tidak kuat menanjak, lagi-lagi terpaksa harus mendorong truk. Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan, namun karena keterbatasan dana hanya sebagian kecil yang dilebarkan. Pendapatan pun tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa panen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanam pun membuat para petani menderita. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton, padahal biasanya kebun ini menghasilkan 6 ton kol ditambah lesunya permintaan pasar. Menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat tidak menjamin mendapat pembangunan secara merata. Padahal mimpi mereka sangat sederhana, akses jalan yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.